Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Wah, senang sekali ya. Hari ini kita bisa bertemu lagi ya di sekolah minggu. Yuk, kita siapkan diri kita ya. Kita siapkan hati kita siapkan diri kita dengan baik ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengar firman Tuhan juga ya. Yuk kita siapkan dulu ya. Sudah siap duduk yang baik. Yuk kita mau memujikan terima kasih Tuhan ya. Pakai sikap berdoa ya, dengan sikap berdoa yang baik ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa dipimpin oleh teman kita dari Siloam, Lovelyn. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk berkat dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami mau sekolah minggu, memuji dan memuliakan nama-Mu, juga mendengarkan firman. Berkati kami, berkati kakak, om, dan tante sekolah minggu. Berkati acara ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, wah, teman-teman kita sekarang sudah berani ya, semua sudah berani untuk berdoa ya. Kalau di Zoom nanti ya, ditanya siapa yang mau berdoa ya, harus rebutan loh ya. Ya, rebutan itu artinya berani ya, berani satu-satu mau berdoa ya. Gak apa-apa, berdoa itu berbicara sama Tuhan ya. Nah, kita sebagai anak Tuhan juga harus semakin bertumbuh ya. Gimana bertumbuhnya ya? Tidak cuma badannya aja yang tambah besar ya, tambah tinggi, tapi kita juga harus bertumbuh di dalam iman kita, kepercayaan kita sama Tuhan. Caranya gimana? Dengan cara ya baca kitab suci, berdoa tiap hari ya. Yuk kita mau memujikan baca kitab suci, doa tiap hari ya. Dengan berdiri, ayo kita semangat ya, kita berdiri pakai gerakan ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh
baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Wow, hebat-hebat ya. Semua mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Alena, yuk ngerjain PR dulu yuk. Oke, Tante. Sip. Wah, Lulu mana ya? Lulu. Aku di sini. Ngapain cari-cari aku, Tante? Alena kan ngerjakan PR ya, baru mengerjakan PR. Kamu juga mengerjakan PR ya. PR-mu banyak loh. Gak mau aku mau main aja. Loh, kok kamu malah mau main? Kamu dikasih tanggung jawab loh sama Bu Guru, harus mengerjakan PR ya. Oke? Gak mau. Ngapain sih Tante malah nyuruh-nyuruh aku? Cepet. Aku gak mau ngerjain PR. Ya, kok kamu malah marah-marah sama Tante? Gini aja deh, kita mending mendengarkan cerita Alkitab dulu yuk. Nih ya, kita mau mendengarkan cerita Alkitab ya, mengapa kita harus mengerjakan tanggung jawab kita ya. Oke, supaya kamu tahu kenapa, oke? Firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 20 ayat 9 sampai 19. Nah, nanti bisa dibuka bareng-bareng sama mama papa ya firmannya. Nah, Kak Karin mau menceritakan apa yang ada di Lukas 20 ayat 9 sampai 19 ini ya. Waktu itu Yesus menceritakan perumpamaan lagi ya, yaitu mengenai seorang pemilik kebun anggur ya. Dia kan punya kebun anggur ya. Nah, dia nggak bisa bekerja sendiri ya. Dia menyewakan kepada penggarap-penggarap namanya ya. Pekerja-pekerja, penggarap-penggarap. Nah, disewakan. Kalau menyewa itu berarti hasilnya pasti akan dibagi juga sama pemiliknya yang punya kebunnya ya. Nggak mungkin itu hasilnya diminta sendiri sama penggarap-penggarapnya ya, yang udah kerja. Itu juga dikasih, pemilik kebun anggurnya juga dikasih ya. Nah, tapi setelah mereka menggarap ya, kalau kebun anggur ya diolah pohon anggur, terus lalu berbuah jadi anggur-anggur, lalu buahnya diapakan? Ya mesti dijual ya, dijual, dan hasilnya itu pasti dapat banyak, dapat uang ya. Nah, hasilnya itu harusnya diapakan? Harusnya dibagikan sama pemilik kebun anggurnya. Nah, lalu pemilik kebun anggur ini tidak minta hasilnya sendiri, tapi dia mengutus hambanya ya. Hamba yang pertama diutus buat minta itu hasil dari kebun anggurnya ya. Datang
aku mau minta bagianku ya. Berapa? Ternyata ya penggarap-penggarapnya ngasih enggak? Malah enggak dikasih ya. Harusnya diapakan? Harusnya dikasih ya. Tapi mereka malah tidak kasih, malah hambanya ini disakiti ya, dipukul. Waduh, terus gimana nih ya? Pemilik kebun anggurnya tetap berjuang ya, dia kasih hamba yang lain lagi ya. Datang, sama saja ya, nggak dikasih. Lalu hamba yang ketiga datang lagi. Wah, dan ternyata nggak dikasih lagi ya. Wah, gimana ini ya? Lalu pemilik kebun anggur ini mengutus anaknya sendiri loh, bahkan anaknya sendiri ya. Siapa tahu kalau anaknya mereka mau ngasih lah bagiannya ya, bagian pemilik kebun ini. Lalu diutuslah anaknya ya. Saat datang dikasih apa enggak kira-kira? Tidak dikasih juga ya, malah wah ini anaknya ini ya, ini ahli warisnya. Wah, gak boleh gak boleh kita kasih ya. Kita malah berencana dipukuli lagi ya. Lalu mereka menyakiti dan sampai anak pemilik kebun anggur ini sampai meninggal ya. Nah, sampai di situ pemilik kebun ini benar-benar kecewa banget ya sama penggarap-penggarapnya, malah dia melakukan seperti itu terhadap anaknya. Lalu pemilik kebun anggur ini ya, yang dia kan pergi jauh ya, dia langsung datang ya ke tempatnya kebun anggur ini ya, menghampiri penggarap-penggarap ini. Dia datang, lalu apa yang dilakukan? Ya tentunya tidak senang ya, marah dengan penggarap-penggarap ini. Lalu penggarap-penggarap ini diserahkan ya, mereka tidak boleh menggarap kebun anggur ini lagi ya. Jadi diserahkan kepada orang lain ya, penggarap-penggarapnya. Nah, ini cerita ini ya seperti kita saat ini ya, seperti di video yang tadi ya. Jadi kita itu adalah penggarap-penggarap ya, penggarap-penggarap kebun yang dikasih kepercayaan ya sama Tuhan, kepercayaan, kasih tanggung jawab. Apa sih tanggung jawab kita? Tanggung jawab kita kalau masih sekolah ya belajar, ya mengerjakan PR ya, lalu sayang sama keluarga ya, sayang sama merawat tubuh kita ya, tubuh kita juga perlu dirawat ya. Nah, itu tanggung jawab kita ya. Kira-kira harusnya gimana kalau kita dikasih tanggung jawab? Harusnya dikerjakan dengan baik ya, dilakukan dengan baik, dengan tulus ya. Nah, tidak seperti penggarap-penggarap tadi ya, mereka malah marah sama orang yang mengingatkan tentang tanggung jawabnya ya. Ada orang yang mengingatkan tentang tanggung jawab kita, misalnya guru, orang tua ya. Kalau kita lupa diingatkan sama guru kita, oh besok ada tugas ini loh. Kayak mamah kita, ayo kamarnya dibersihin dulu, itu kita diingatkan ya. Diingatkan jangan malah marah-marah ya, kayak penggarap-penggarap ini tadi ya, malah marah-marah sama orang yang mengingatkan ya. Kita harus belajar supaya kita juga mau diingatkan, oh iya ya, benar hari ini ada PR, aku harus mengerjakan ya. Hari ini kamarku belum dibersihkan. Oh iya mah, siap membersihkan. Nah gitu ya, kita belajar untuk taat ya. Nah,
Lalu untuk apa kita harus bertanggung jawab? Memangnya kenapa harus bertanggung jawab ya? Karena kita sudah diberkati sama Tuhan, kita sudah diberi semuanya sama Tuhan, sama Allah kita ya. Nah, kita juga harus bersyukur padanya ya. Dan ketika Tuhan datang lagi ya, seperti pemilik kebun anggur ini ya, Tuhan datang lagi, kita sudah siap ya. Wah, enggak kita datang pas enggak Tuhan datang pas kita marah-marah atau pas kita tidak mengerjakan PR ya, kita bingung. Waduh, Tuhan sudah datang, aku masih gini-gini aja ya, aku berbuat tidak baik. Nah, itu bukan mencerminkan anak Tuhan yang baik ya. Nah, jadi hari ini yang perlu diingat adalah kita harus belajar untuk taat ya. Jadi dengan kita mengerjakan tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dan kita mau taat sama orang tua, sama Tuhan. Ya. Nah, gimana Lulu? Gitu ya. Kalau gitu aku mau taat sama Tuhan. Aku mau taat juga sama orang tua, sama tante juga. Nah, itu namanya anak yang baik ya. Kita belajar untuk taat dan mengerjakan kewajiban kita, tanggung jawab kita, oke? Nah, sekarang kita mau membaca ayat hafalan dulu ya. Ayat hafalannya diambil dari Yohanes 3 ayat 18a yang akan dibacakan oleh teman kita dari Siloam, yaitu Yemima. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Yohanes 3 ayat 18a. Bunyinya adalah, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Nah, terima kasih ya Mima sudah membacakan ayat hafalan kita hari ini. Nah, untuk mengingat firman Tuhan hari ini ya, kita mau memujikan satu lagu lagi ya. Kita mau nyanyi tanganku kerja buat Tuhan ya. Yuk berdiri, kita nyanyi dengan semangat ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kita mau berdoa dulu ya sebelum menutup sekolah minggu kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai kami. Kami bersyukur atas berkat yang sudah Kau berikan untuk kami. Kami mau taat, kami mau mengerjakan tanggung jawab kami dengan sungguh-sungguh. Tuhan juga berkati kami supaya kami tetap percaya kepada Tuhan, tetap taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Jangan lupa hari ini ya ada Zoom ya di kelas masing-masing ya.
datang ya, supaya kita bisa interaksi bareng ya, bisa ketemu teman-teman, bisa ketemu guru ya. Oke. Sampai jumpa minggu depan.